Rosa, tega-teganya kamu menuduh saya. Kamu adik saya satu-satunya. Dan saya begitu sayang sama kamu. Untuk apa kamu berpura-pura? Kamu sengaja melenyapkan saya kan? Supaya kamu bisa mengubur semua rahasia kamu bersama mayat saya. Ya Allah, begitu bencikah kamu pada saya? Saya benci sama kamu. Saya memang benci sama kamu. Dulu kamu memaksa saya untuk meninggalkan Beno. Waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Kamu bisa seenaknya bodohin saya. Beno kecewa. Sekarang dia jadi penjahat. Anak saya mati. Anak saya mati sebelum lahir. Kamu nggak bertanggung jawab. Kamu sama sekali nggak bertanggung jawab. Saya berhasil ketemu sama Beno. Saya membujuk dia supaya mau menyerahkan diri ke polisi. Kamu marah karena saya tidak mau lagi menuruti perintah kamu, ya kan? Dan kamu kirim bajingan-bajingan tengik itu untuk membunuh saya. Tapi saya nggak mati. Saya nggak mati, Mas. Saya masih hidup. Saya berjuang untuk hidup. Walaupun saya sakit. Saya akan menghancurkan kamu sebelum kamu kembali menghancurkan kehidupan saya. Sekarang kamu pergi. Pergi. Mari, Pak. Kunci masalah ini ada pada wanita yang menelpon tadi malam. Hanya dia yang bisa memberikan kesaksian. Apakah Bapak terlibat atau tidak? Tolong saya cari dia, Kapten. Saya ingin mimpi buruk ini segera berakhir. Kami sedang berusaha. Kalau begitu, sebaiknya saya menelpon istri saya di Surabaya. Karena saya yakin hanya dia yang bisa mempengaruhi Rosa untuk tidak melibatkan saya dalam perkara ini. Saya ingin beritahu Bapak, untuk kepentingan penyidikan agar masalah ini menjadi jelas. Sementara waktu kami minta Bapak untuk tetap berada di dalam kota. Baiklah, saya mengerti. Sampai ketemu, Pak. Tinggal satu kota, malahan satu rumah. Tapi udah beberapa hari ini saya nggak lihat Mita. Aduh, ampun deh. Gimana kamu bisa ketemu? Kamunya sibuk, Mitanya juga sibuk. Ya, Oh, dia pergi sama Indra kok. Mumpung lagi liburan ya biarin aja. Saya Mbak. Iya. Biarin aja lah mereka jalan-jalan. Toh sebentar lagi mereka akan sibuk sama buku-buku. Mbak, ada telepon dari Mas Hari, kelihatannya kok penting itu. Halo, Astri. Hari di sini. Rosa luka berat. Sekarang dia di rumah sakit. Saya minta kamu segera ke Jakarta. Oke, nanti saya jelaskan. Oke. Rosa masuk rumah sakit. Harus pulang. Saya bantu ngumpak barang. Biar saya yang pesankan tiket, Mbak.
Oh ya Mas, tolong kasih tahu Mita kalau aku pulang duluan. Iya, iya. Ya Allah. Rosa. Siapa yang tega menyakiti kamu begini? Siapa? Suami Mbak. Oh, nggak mungkin Rosa. Mbak kenal betul sama Mas Hari. Mas Hari nggak mungkin tega melakukan ini. Nggak mungkin. Mbak belum kenal betul siapa suami Mbak. Sejak saya kembali bersama Beno, dia mengancam akan menghancurkan hidup saya. Dan waktu kembali dari Surabaya, dia mengancam saya lagi supaya jangan buka mulut. Siapa sebenarnya Mas Hari? Itu hanya gertakan. Mas Hari memang seperti diktator. Tapi dia nggak suka kekerasan. Dia sangat perasa, sangat menyayangi keluarganya. Mas Hari selalu berusaha untuk menjaga nama baik keluarganya. Mas Hari memang berambisi untuk menjadi orang terpandang. Tapi saya nggak nyangka untuk mempertahankan ambisinya itu, dia tega, Mbak. Dia tega berbuat seperti ini kepada saya. Dia berniat melangkahi mayat saya. Har, coba terus terang. Rahasia apa yang kamu sembunyikan dari saya sampai jadi masalah besar begini? Tolong Astri, jangan pojokkan saya dulu. Kalau kamu nggak mau terus terang, berarti kamu memaksa saya untuk percaya bahwa kamu memang berniat untuk membunuh Rosa, untuk melindungi rahasia kamu. Saya mohon kamu bersabar, Astri. Batin saya lelah sekali. Tolong beri saya waktu. Nanti akan saya ceritakan semuanya. Saya bukan kakak kandung Rosa. Saya orang miskin. Ayah saya pergi meninggalkan ibu saya ketika saya berumur 5 tahun. Lalu ibu saya bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Bapak Dewanto. Pak Dewanto Haryo Saputro, beliau adalah keturunan Ningrat dan orang sangat terpandang di kota di tempat saya dibesarkan. Karena tidak mempunyai anak, mereka menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Dan ketika saya berumur 5 tahun, ibu saya meninggal.
Bapak dan Ibu Dewanto mengadopsi saya secara hukum. Dan mereka membesarkan saya dan mendidik saya seperti anak kandung mereka sendiri. Rosa itu anak siapa? Ketika saya berumur 17 tahun, Ibu Dewanto melahirkan Rosa. Sebaiknya kita teruskan di dalam. Saya tidak mau rahasia keluarga kita didengar oleh orang lain. Kami dibesarkan bersama dan dengan kasih sayang yang sama. Saya menganggap Rosa sebagai adik saya dan Rosa menganggap saya sebagai kakak kandungnya sendiri. Dari mana Rosa tahu? Dari Ibu Dewanto sebelum beliau meninggal. Sesaat sebelum meninggal, Pak Dewanto yang tetap menganggap saya sebagai anak kandungnya sendiri memberikan amanat agar saya dapat memperlakukan Rosa seperti adik kandung saya sendiri, dan juga memberikan tanggung jawab kepada saya agar kelak Rosa mempunyai seorang suami yang bibit, bebet, dan bobotnya setara dengan keluarga Dewanto, serta memberikan sebagian dari warisannya kepada Rosa kelak bila Rosa menikah. Karena itu kamu menentang perkawinan Rosa dengan Beno. Saya gagal, Astri. Saya gagal melaksanakan amanat almarhum yang telah saya cintai sebagai ayah kandung saya sendiri. Saya betul-betul gagal, Astri. Karena ternyata Rosa tidak dapat dipisahkan dari Beno. Apakah kamu masih membenci saya, Astri? Dan tetap menuduh saya telah menyakiti satu-satunya adik saya? Saya percaya kan semua yang kamu ceritakan. Maafkan saya kalau memaksa kamu untuk menceritakan semua ini. Sayalah yang seharusnya berterima kasih karena kamu telah memaksa saya untuk menceritakan semuanya. Sekarang saya merasa terlepas dari beban batin yang sangat berat. Saya akan ke rumah sakit menemui Rosa. Jadi Mbak sudah tahu kalau Mas Hari anak pembantu? Ya. Saya kasihan sama dia. So berlagak jadi orang besar. So bicara tentang harga diri dan martabat keluarga. Jangan bicara seperti itu, Rosa. Apa yang dia lakukan hanyalah menjalankan amanat almarhum ayahmu yang sangat dia hormati. Lagi-lagi Mbak membela dia karena dia suami Mbak kan? Bukan karena dia suami Mbak lalu Mbak bela dia. Tapi karena Mbak semakin tahu dan mengenal siapa Mas Hari setelah dia menceritakan semuanya.
Saya hanya percaya logika, Mbak. Saya nggak pernah punya musuh yang menginginkan kematian saya. Mbak akan buktikan bahwa tuduhan kamu terhadap Mas Haris sama sekali tidak betul. Begitu wanita yang menelpon polisi untuk menyelamatkan kamu ditemukan, Mbak yakin kamu akan sependapat dengan Mbak. Mbak pulang. Saya belum bisa berpendapat karena kunci masalah ini ada pada wanita yang menelpon kami pada kejadian malam itu. Sekarang dia pasti masih bersembunyi karena takut penjahat itu mencarinya, ya kan Pak? Ya, kami akan mencari dia dimanapun dia berada. Ibu tidak usah khawatir. Sampai berapa lama sih Bu orang tahan bersembunyi? Anda dipanggil Big Boss. Kelihatannya mulai hari ini Anda tidak kerja lagi di sini. Salah saya apa, Pak? Mana saya tahu. Belakangan ini Anda selalu menolak untuk bertemu dengan Sesema. Padahal dia itu kenal baik dengan Big Boss. Saya jadi serba salah, Pak. Pada dasarnya saya mencintai pekerjaan ini. Tapi saya tidak mau kehilangan istri saya karena pekerjaan ini, Pak. Anda disuruh beliau ke alamat ini. Lebih baik Anda berangkat sekarang, sebelum Anda kehilangan segala-galanya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.